Halo Sobat Genta, selamat datang kembali di Genta Podcast bersama saya Iin. Masih kenal kan? Iya, sip. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih ya dengan dua tamu istimewa. Ya, tentunya pasti bukan tamu yang biasa dong. Selalu kalau ada yang kesini nih yang diundang pasti tamu yang luar biasa yang pastinya kamu bakal dapat banyak informasi dan pastinya dapat inspirasi. Nah, nanti dari tamu-tamu yang akan saya kenalkan. Oke? Nah, langsung aja ya. Oke. Yang pertama kita kedatangan tamu jauh, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya ya. Ya, satu dari Ibu. Langsung saja deh daripada nanti saya salah menyebutkan ya kan. Langsung saja kita perkenalan satu-satu siapa nih dua tamu istimewa ini. Silahkan Ibu. Hai Sobat Cinta, perkenalkan saya Siska Puspita Dewi, tinggal di Bekasi. Ya nggak jauh-jauh banget sih ya. Senang sekali bisa gabung diundang podcast sama Bu Iin dan mungkin kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol. Ya moga-moga bisa menginspirasi dan juga menikmati ya tiga para ladies untuk berbagi Ya, informasi di sini. oke. Dan stop dulu Bu ya perkenalannya. Nanti pada kepo nih. Siapa sih Bu Siska itu siapa sih sebenarnya ya kan? Pastinya nanti akan dijabarkan Bu Siska itu siapa. Terus nggak hanya tadi taunya Bu Siska rumahnya di Bekasi. So what gitu. Terus Aduh, siapa? Terus apa gitu. Kamu nanya. Oh enggak. beda planet Ibu. Iya beda planet ya. Oke. Eh, di cancel dulu sebentar, nanti bisa dilanjutkan lagi Bu Siska siapa dan bagaimana. Satu lagi, oke, yang ini kerudung merah jangan sampai lepas. Silahkan Ibu. Dia gadis berkerudung merah. Asik. Oke, hai. Udah kenal ya. Saya alamatnya di Dadali 10 berarti apa tuh? SMP 5 Bogor. Benar banget, kalau ke SMP 5 Bogor pasti ketemu sama saya, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Mau ngapain nih kita ya? Pasti ngobrol-ngobrol sesuatu Iya. yang bermanfaat banget. Iya. Genta. Apa tadi Genta? Generasi berkata. Generasi berkata. berkata. Kata adalah sebuah lambang yang mencerminkan semua makna. Ada simbolnya pasti di situ dan Iya, sesuatu yang pasti. bermanfaat. Iya pasti. Ibu Wiwi. Wiwi Widya. Wiwi Widya. Kita sebut panggilan tenornya Ibu Wiwi ya. Oke. Ini juga diajak ngobrol di sini tuh maksudnya apa sih Bu Wiwi tuh? Siapa itu Bu Wiwi? Guru bahasa Indonesia ngapain duduk di situ? Enggak. Tenang. Ada sesuatu yang pastinya kalian tahu. Oh iya. Oh mereka berdua diundang ibu-ibu keren diundang di sini tuh nggak hanya ngobrol cuap-cuap gitu aja. Kita nggak ngegosip loh. Enggak. Enggak. Tentu tidak. Oh tidak. Ada sesuatu yang berbobot tentunya ya. Oke lanjut lagi ke Ibu Siska. Nah sekarang Ibu Siska tadi saya nyontek sedikit Ibu ini. Ya. Ibu Siska adalah seorang direktur dari penerbit Jendela Puspita. Iya, Betul? betul Iya. Silakan sekali. Ibu. Kiprah Ibu di Jendela Puspita, kemudian apa aja kegiatannya? Kenapa Ibu ada di sini? Nah, silakan. Iya baik. Mungkin sedikit selayang pandang tentang Jendela Puspita. Sebelumnya Jendela Puspita itu sanggar literasi yang mungkin mengarahkan mereka-mereka yang hobi menulis gitu. Kemudian pengarahan kayak gini loh, membuat entah cerpen, entah puisi dan produk karya tulis lainnya. Lalu terus kemudian berkembang sekarang menjadi penerbit. Terus kemudian juga media, kita juga ada jendelapuspita.com ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Ya, terus kemudian kita juga mungkin selain itu juga ada apa ya, IG-nya, ada Facebook-nya. Terus kemudian kita memang terjun ke sekolah-sekolah. Terus kemudian juga pelatihan berbagai guru untuk tentang seminar-seminar literasi. Di mana hasil akhirnya, terus kemudian kita terbitkan menjadi sebuah buku yang tentu kita sangat berharap ya layak dikonsumsi masyarakat dan yang pasti memiliki nilai sisi edukatifnya. Mungkin ya itulah sedikit gambaran tentang Jendela Puspita. Oke ya kan, segitu baru sedikit ya kan. Jadi, nah ini jadi nih. Bu Siska ini diajak ngobrol di sini itu
dengan maksud dan tujuan, yaitu sebagai narasumber. Nah kebetulan nih di SMK Kosgoro tempatnya PPDP itu PPDP dari YDSK Yayasan Dharma Setia Kosgoro itu mengadakan acara pelatihan menulis untuk para guru ya, untuk para guru sekitar sekolah di sini di sekitar Bogor Utara di sini, guru SD dan SMP. Ya tujuannya sih untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam hal menulis. Nah, kebetulan Bu Siska ini orang yang paling tepat ya. Jadi wah kegelisahan teman. Tapi sempet sih nyari-nyari siapa ya, tapi cantik, berbobot dan oke banget. Gimana kesan pertamanya? Kesan pertamanya, keren banget. Menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Iya. Oke, nanti di stop dulu Bu. Oke, kita ke kerudung merah lagi. Si cantik kerudung Nah, terus merah. ngapain Bu Wi ada di sini? Nah, ngapain Bu ada di sini, Bu? Ya. Pertama pas begitu ngeliat sekarang kan kembali ke literasi ya. Literasi seperti kita ketahui tantangan seorang guru itu sekarang adalah gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kemampuan berliterasi masyarakat, terutama peserta didik tentu saja. Nah, gimana kita mau ngajarin peserta didik sementara kalau sebagai gurunya sendiri pun mager. Iya. Cuma nyuruh doang. Iya. Benar nggak? Pasti anak-anak, ibu kok nyuruh kita bikin cerpen? Ibu udah pernah belum bikin cerpen? Ya. Nah loh, jangan sampai guru nggak bisa jawab seperti itu, betul nggak? Iya. Jadi saya juga sebagai guru harus belajar sepanjang hayat dan harus menunjukkan karya kita, benar nggak? Betul. Jadi saya pun kesini buat belajar. Nah anak-anak ingat ya, sebagai seorang anak juga kamu diajar, guru pun harus tetap belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, disinilah Bu kesini untuk ngikutin pelatihan menulis itu tadi ya. Supaya nanti tetap kamu bisa membuat cerpen, juga Bu juga bisa bikin cerpen juga. Kita sama-sama belajar. Itu dia, keren kan? Oke dong. Jadi Bu ini bukan cuman lewat Bu kesini yuk mampir, nggak gitu juga. Kepo pengen tahu yang benernya gimana, harus tahu. Jadi memang kesini tuh Bu Wiwi sebagai salah satu peserta pelatihan menulis ya yang diadakan di tepatnya ya di SMK Kosgoro, di tepatnya di bioskop mini SMK Kosgoro. Dan tentu sih kalau sebagai guru saya setuju banget Bu Wiwi. Kita guru ya Bu ya. Artinya belajar, emang siswa aja yang belajar kan enggak ya? Kita sebagai guru tuh kan betul Bu, belajar sepanjang hayat, tidak ada kata batasan stop untuk belajar kan Bu ya? Betul. Jadi memang guru-gurunya belajar terus gitu. Ingat Sosuntulodo, di depan kita harus bikin contoh, jadi tauladan, belajar terus. Yang kedua apa Bu? Dan belajar juga nggak ada batasan Mangun usia. karso, tuturi, handayani. Terus semboyan Ki Hajar Dewantara. Siap. Bu ini salah satu CGP loh, angkatan 8, calon guru penggerak. Kebetulan rekan Satu saya tim juga. dengan Kita sama-sama guru yang ingin bergerak Bu, belajar. bergerak dan menggerakkan. Gerakan sebelum menggerakkan siswa. Ya masa iya gurunya tidak bergerak gitu kan? Ya, jadi harus bergerak. Aktif. Oke, kan saya kalau ngomong saya terlalu banyak Bu ya. Tolong di stop Bu. Padahal sebetulnya saya ingin nanya ke ibu-ibu nih. Tapi kadang suka saya yang paling banyak. Tolong di stopin. Tapi kalau memang ya, kalau kita ngomong berbincang dengan guru penggerak gitu, yang memang sebenarnya guru untuk proses belajar itu sendiri tidak ada batasan usia sama sekali. Di mana bumi dipijak, disitulah proses pendidikan akan terus berlangsung. Dan guru itu memang harus perlu menjadi pionir. Ya mungkin dengan melihat gurunya yang wow gitu kan, dengan semangatnya yang luar biasa, itu menurut saya pastinya akan menginspirasi. Jadi dari trigger. Ya anak-anak juga akan mengikuti gitu. Betul. Nah mungkin nih ada beberapa sobat Genta yang aduh ada pengen nanya atau gimana. Oke saya wakilin aja ya. Saya wakilin aja. Bu, gimana sih cara untuk memulai menulis? Nah Ibu kan di sini pakarnya, kemudian juga misalnya sebagai sering banget menjadi narasumber atau dalam pelatihan macam-macam. Ibu gimana Ibu untuk supaya anak-anak nih sobat Genta nih, oh iya saya tuh bisa sebetulnya menulis. Nah gimana cara membangun kepercayaan diri? Iya.
Sebenarnya ketika kita udah mulai berpikir bagaimana caranya gitu, atau misalkan udah sifatnya langsung how to gitu kan, itu akan wah rentetan teori panjang dan lain sebagainya, itu akan menjadi satu tantangan dan terkadang harus belajar. Maka kalau saya malah lebih mengajaknya adalah yuk kita suka dulu, suka baca, terus kemudian kita ada rasa keinginan dulu. Ketika sudah berkeinginan, sudah termotivasi, ya udah mulai aja dulu, nggak usah berpikir yang nanti karya tulis saya bagus, karya tulis kita jelek. Ketika sudah ada mulai keinginan berkarya, suka, maka biasanya akan mudah sekali buat kita tuh menemukan ide-ide yang ingin kita tuangkan dalam tulisan. Dan banyak hal yang bisa kita ceritakan dalam tulisan kita, mungkin berdasarkan apa yang kita alami, atau misalkan berdasarkan dari orang lain tuh cerita ke kita itu seperti apa gitu, atau mungkin kita seperti mengamati keadaan-keadaan yang sekeliling, terus kemudian bisa juga mungkin dari apa yang kita tonton, itu semua adalah sumber ide. Ketika kita suka, ketika kita cinta, maka kita akan menjadi sensitif dan peka. Kita akan bisa melihat betapa banyak hal besar atau ide-ide yang bisa kita tuliskan. Dari ide itulah maka akan muncul namanya pikiran utama. Pikiran utama, gagasan utama, atau inti dari hal yang ingin kita ceritakan. Nah, tapi kan kalau hanya sekedar kita punya intinya saja, punya poinnya saja, tentu tidak hanya cukup sampai di situ kan. Cerita itu kita perlu berpikir lagi tentang sisi kepenarikan. Maka kita harus mikirin dari awal adalah konfliknya. Kita bangun dulu nyawanya, masalah raga urusan belakangan. Asal kita tuh punya jiwa dalam tulisan kita, nah di situ mungkin akan menghasilkan satu cerita yang menggugah pembaca, bahkan penulisnya sendiri ketika membaca karyanya akan ngerasa wow gitu. Pikiran utama yang pertama, lanjut lagi yang kedua, kita bangun namanya konflik. Konflik itu sendiri adalah masalah yang dihadapi sama tokoh. Terus kemudian sudah udah nih saya udah punya pikiran utama, sudah punya konflik gitu ya, sudahlah silakan mulai lagi dari alur cerita atau ide cerita yang menarik. Cuma mungkin saran saya kalau memang untuk sekiranya mungkin yang baru memulai menulis, usahakan dulu aja membuat sketsa dulu. Ibarat kata gambar kan sketsa. Kalau karangan kita biasa akan bahas dengan kerangka karangan. Betul sekali. Tuh kan, tahu banyak kan. Makanya menulis sekedar menulis sih mungkin bisa aja ya. Tapi kan kadang suka ini loh Bu. Saya suka nemuin kadang anak-anak tuh dia secara nggak sadar tulisannya itu bagus, tapi dia sendiri malah nanya, emang iya Bu tulisan saya bagus? Iya bagus, tulisan kamu tuh bagus. Tapi kok saya nggak pede gitu. Kadang mereka nggak nyadar kalau dia itu bisa bakat gitu. dan potensial ya. Bakat potensial ada, itu sayang ya. Kalian tuh kalau yang berbakat nulis, misal dari kecil-kecilan bikin caption. Bikin caption di foto misalnya ya, atau di blog ya. Itu kan mengharuskan kita menceritakan, menjelaskan tentang sebuah gambar. Nah, itu saya pernah itu menemui salah satu siswa, itu keren banget tulisannya. Keren banget, dan itu tanpa disadari, dia sendiri nggak sadar. Oh iya Bu, keren ya Bu tulisan saya. Iya. Nah, berarti kan dia ada bakat ya, ada potensi untuk menulis. Nah, jadi buat Sobat Genta, jangan merasa tidak bisa. Semua everybody can write, semua orang bisa nulis, tinggal gimana sih cara menggoyangkan ini kan gampang. Mulai aja dulu. Dan gitu. satu kuncinya Bu In, jangan takut salah. Gimana kita kalau mau melangkah, kalau salah wajar karena kita bukan ahlinya. Namanya belajar. Di kelas 7 itu ada materi tentang teks menulis cerita. Nah, lucu nih, ada itu ada. Ceritain nih Bu. Cerita imajinasi. 3 menit aja Bu. 3 menit aja. Pokoknya seru banget anak-anak itu kita buat dulu kerangkanya. Saya bilang, kamu ada pengalaman yang menarik? Ya silakan dibuat. Ada cerita fiksi, Bu ini gimana caranya? Nanti langkahnya pelan-pelan, itu ada. Dan ternyata mereka lebih kreatif, luar biasa. Baru kelas 7 loh. Paling salah-salah itu di ejaan, itu masih masuk akal ya Mas. Jadi saya bilang kalau mau belajar ya buat dulu, jangan takut salah. Bu saya nggak bisa, itu nggak ada kata nggak bisa. Kalau nggak mau itu salah. Yang Sama penting mau seperti dulu. masak nggak sih Bu? Ya betul. Kamu bumbunya udah ada sih ya. Kalau udah keasinan ya nanti berarti yang akan datang kita kurangi garamnya. Yang penting ngerjain dulu. Nanti akan kita tahu salahnya di mana. Kita nggak akan melakukan itu lagi. Tapi kalau kita nggak ngelangkah, nggak akan tahu mana yang salah. Iya betul. Makanya melangkah dulu, nyoba dulu. Itu yang penting. Iya betul. Itu tapi keren memang banget. banyak sekali loh bakat potensi di sekitar kita yang memang pada
pada dasarnya jago menulis. Cuma rata-rata mereka mau memulai itu nggak pede. Itu menjadi satu gangguan. betul. Karena buktinya pada hari ini ketika SMK Kosgoro mengadakan pelatihan menulis untuk para guru-guru kan, bisa ketika mereka para guru gitu kan, audiens membacakan pikiran utama mereka, terus kemudian mereka, loh kok seru-seru ya. Iya. Bahkan belum diminta membuat cerpen itu ternyata sudah banyak yang jadi buat cerpen gitu. Sebegitu antusiasnya dan ternyata loh enggak, ini mereka tuh sebenarnya udah pada bakat dan jago, hanya saja mereka belum memulai untuk menjadi satu karya untuk nyata untuk dipublikkan gitu, dipublish gitu. Betul. Nah ini maksudnya, jadi teman-teman itu yang punya potensi, terutama guru ya, saya mewakili kegelisahan bahasanya ya, apa ya, keresahan, Gundah gulana. ya kebingungan. Saya punya tulisan, tapi gimana ya cara mempublish dan lain sebagainya. Itulah yang salah satu menjadi tujuan gitu ya. Ya udah yuk kita adain, yuk kita ajak teman-teman untuk supaya banyak pengetahuan, banyak tahu untuk ya lebih kreatif lagi. Oke, Bu Wi, saya penasaran nih. Bu Wi kan guru SMP ya, yang notabene adalah siswa-siswi yang mungkin ya boleh dibilang apa ya, usia yang apa Bu? Yang Beranjak. ya beranjak. Betul sekali. Mungkin di situ ada banyak sekali yang mungkin secara emosional baru berkembang, secara fisik juga, Ibu ya. Terus Ada nggak? tantangannya ini loh, gawai. Anak-anak sekarang itu ke menulis itu rada susah. Jadi mereka dalam posisi yang apa namanya ya, have fun dengan gawai dan dunianya masing-masing. Ya, Jadi sekarang tantangan kita saat kemarin pandemi itu mereka udah keasikan dengan gawai. Jadi kemampuan untuk menulisnya luar biasa, kami tugas di Tantangan ya. SMP Iya. untuk menulis itu luar biasa. Jadi mereka lebih cenderung ke sana. Nah, ini lagi mencoba untuk apabila nanti ada pembelajaran teks ini, membuat produksi teks imajinasi, teks cerpen, teks puisi, saya ingin banget itu tuh dipublish. Itu mungkin bisa untuk motivasi mereka. Ayo nak kita nulis. Nanti kita bikin ini. Itu bisa. Jadi jangan bukan hanya sekedar dapat nilai bahasa Indonesia, tapi mungkin akan ada kepuasan sendiri. Kumpulan puisi karya kelas 7A angkatan sekian. Itu yang saya sedang mencoba buat itu. Mereka sudah buat, cuma saya belum sampai kepada kepercetakan. Mudah-mudahan itu progres selanjutnya. Ketemu kan? Ketemu nih. Jodoh ya kita hari ini ya. Kelas 7 itu ada kumpulan pantun, ada kumpulan pantun, ada kumpulan teks cerita imajinasi, itu baru kelas 7. Kelas 8 ada drama, kelas 9 ada lagi teks cerita imajinasi, beda lagi. Jadi inspiratif ya kalau kelas 9. Jadi sebenarnya banyak, saya pengen itu produk-produk itu didokumentasikan dan bila perlu ya seperti tadi kita publish gitu. Dan nomor satu saya selalu ingatin pada anak-anak, jangan ada plagiat. Lebih baik Bu menghargai anak yang memang hanya seperti itu hasil karyanya daripada bagus tapi plagiat. Jangan malu-maluin, udah inilah kumpulan karya anak kelas 7 SMP Negeri 5, pas dilihat ada plagiat. Wah, itu langsung menjatuhkan nama sekolah. Itu selalu saya bina seperti itu. Kita do yourself aja. Oh, saya jadi pengen curhat nih Bu, karena berhubung Boleh, Ibu guru boleh, SMP. Oke. Maaf Bu, durasi Bu. Ya jadi gini Silakan. ya menurut saya memang penting sih ya, guru itu menstimulasi untuk para siswanya gitu kan. Tadi Bu Wiwi bilang, oh guru tuh harus menulis gitu. Terus kemudian ayo kita nulis, terus kemudian kita publish gitu kan. Kegiatan-kegiatan atau inisiator dari para guru seperti ini, kalau menurut saya jujur itu sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan siswa. Apalagi mereka kan ada punya kebanggaan di mana hasil karya mereka itu diakui gitu kan. Nah, pengalaman saya pribadi ketika saya dulu di SMP Negeri 18 gitu, saya punya guru bahasa Inggris. Ya, pertama kali kemampuan menulis saya yang menemui itu ya bukan dari mana-mana, tapi mengumpulkan ada jam kosong, terus kemudian guru menyuruh menulis gitu kan. Gurunya juga bingung jam kosong mau ngapain, guru piket hanya nyuruh nulis, terus kemudian hasil tulisannya itu dikumpulkan, nah terus kemudian dibaca, lalu hasil tulisan yang dibaca oleh guru tersebut, terus gurunya itu very good ya kalau nggak salah, terus kemudian very good, dan itu aja gitu. Apresiasi sederhana dari guru tersebut itu tuh cukup memberikan kesan meaningful banget ya. Dan terus akhirnya ternyata saya bakat tulis ya dan lain sebagainya. Terus kemudian guru itu bicara sama saya, Pak Haji Asirun, tulisan kamu bagus loh, ini kamu bisa mengembangkan. Nah dari situlah lecutannya sampai sekarang saya benar ya, teorinya gitu. betul ya. Betul banget Jadi gitu. stimulus itu tadi ya. Sangat, karena pertama kali ya itu saya
dari SMP baru menyadari bahwa oh ternyata saya mungkin sepertinya bakat untuk menulis. Oh iya, tuh kan, itu baru SMP loh, belum SMK. Tapi saya nggak mau bicara curhat, saya mau SMK soalnya banyak banget cerita dari situ. Pastinya. Iya, bahkan saya ketika ngobrol, saya di pelajaran saya ini satu-satu secara personal saya tanya-tanya. Kamu udah baca buku apa aja? Oh saya baca ini bu, novel judulnya apa? Ini bu judulnya nih. Itu kan novel yang tebal banget. Iya bu, saya baru halaman segini. Saya bilang awal dari membaca itu adalah kunci dari kalian bisa menulis. Setuju. Ketika kalian sering membaca buku apa itu, ya kan? Apapun itu dibaca, itu adalah modal utama pertama kali modal untuk menulis. Tinggal digerakkan saja. Itu banyak banget bu. Saya guru bahasa Inggris di kelas 12 itu saya wajibkan mereka karena di situ ada sesi speaking class, jadi saya tanya jawab gitu, dialog sama mereka, tanya-tanya seputar itu. Kamu udah baca apa aja? Dan itu kan sekarang ada yang di HP itu apa ya? Novel. Wattpad. Iya. Ya. Itu. Jadi dia enggak bu, saya enggak bawa. Itu kan ada literasi awal ya yang rutin sebelum belajar itu, berapa menit sebelum pembelajaran itu literasi. Mereka nggak bawa buku. Ya sekarang buku berat-berat ya udah di HP. Ya ibu kan, makanya oke nggak apa-apa. Saya yakinin bahwa itu adalah modal pertama ketika kalian mau menulis gitu. Saya nggak mau cerita pengalaman Nah itu kembali lagi ke Bu Wi. Bu Wi ada nggak pengalaman yang selama di SMP berarti ya? Karena kan yang setahu saya dulu saya belum pernah ngajar SMP bu, saya ngebayangin aja seru banget, saya ngebayangin aja dia suruh duduk aja, saya ngebayangin anak saya kan SMP nih, terus suruh kak jangan main HP melulu, itu susah. Iya. Nah gimana bu, ada nggak cerita lucu atau berkaitan dengan menulis gitu gimana? Berkaitan dengan menulis Iya. Kalau pertama sih saya selalu kalau di dalam kelas have fun. Anak-anak harus kita membangun, kita main-main dulu, apa dulu pasti selalu pakai game dulu. Iya, Dan bila perlu kalau deketin mereka dengan apa yang mereka suka. Mereka misalnya suka nyanyi gitu. Lama-lama saya juga jadi harus ngapalin apa anggota K-pop. Ya gitu. Gaul banget ya Bu Wewe ini ya. Jadi mereka jadinya ya mereka dekat gitu. Nah disitulah nanti baru kita bisa menerapkan sebetulnya anak ini sebenarnya mau disuntik materi, tapi ya kita have fun kan dulu. Dari segi menulis ya itu tadi susah banget emang menulis. Makanya dari tadi di awal saya selalu bilang bahkan maaf ada yang tulisannya juga tidak terbaca karena saya baru tahun ini terjun di kelas 7. Biasanya di kelas 9 karena kurikulum Merdeka kan saya ditaruh di kelas 7. Oh ya luar biasa ya tulisannya ya, kreatifnya. Gimana bu, ada gak yang gak bisa itu tulisannya apa? Terus juga memang ini kali kayaknya ya pembelajaran dari lingkungan kan kita kadang nggak tahu tuh kata baku tidak baku dan luar biasa ya sekarang kosakata yang merusak kalau menurut saya merusak. Mungkin mohon maaf ini sekarang kalau kita ke lampu merah, ibu-ibu mungkin pernah ngelihat 1, 2, 3 gitu ya. Begitu angka 1 langsung itu tulisannya apa? Silahkan jalan. Padahal yang betul kan nggak pakai H gitu kan. Ini pembelajaran. Silahkan masukkan kartu Anda di ATM. Itu diajarin seperti itu. Jadi kayak oh ya Allah kasihan sekali anak-anak saya gitu Jadi kan. saru ya antara Betul. yang baku dan tidak. Tidak baku karena memang di lingkungan sekitar pun bahkan dari himbauan kita udah sering Artinya banget nggak melihat pakai kata himbauan di surat-surat gitu. Nah itu Iya. pembelajaran yang basic. Padahal harusnya imbauan tanpa pakai H. Nggak pakai H. Kan saya Kita harus kembali belajar. ke jalan yang benar. Saya selalu bilang, ayo kita kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi Apa saya baru tahu sekarang ya? Sering paling sering sekedar ya, padahal harusnya sekadar. Oh gitu Iya. kan. himbauan banyak itu di mana-mana. Itu. Himbauan menggunakan helm maaf ya, mungkin itu banyak banget Iya, ya di iya, mana. iya. Silahkan pakai H. Emang orang Sunda kebanyakan H. Saya mah apa itu? Apa itu? Betul ya orang Sunda gitu. Oh iya Emang ya. harus Sundanis ya. Semua bahasa daerah memang Luar biasa berarti ya. Ya, kita meluruskan ke jalan yang benar dengan dengan yang menyenangkan itu yang Iya, betul, perlu dipikirkan oleh seorang guru itu. Yes. Iya. Jadi inovasi kreatif. Wes. Walaupun ya kayak mungkin ada yang menilai oh terlalu kaku kayaknya kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh enggak juga. Mungkin sekilas kita akan terlihat kaku ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi justru itu menjadi pionir, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu Sedikit-sedikit budaya. Kembali ke jalan yang benar saya bilang. Mengembalikan ke jalan yang benar. Nah untuk cara nulis pernah nggak bu? dalam cara Singkatan misalkan sekarang kayak dengan NG. Iya.
Berarti kan sama nanti SM. cara teknisnya pertama kan saya suruh anak menulis, ayo kalian menulis. Nanti lama-lama mereka akan saya minta untuk mengoreksi. Nah dengan saling mengoreksi kita harus tahu dulu huruf kapital dipakai di mana, Iya. gitu kan. Iya, Jadi deh. jangan sampai kayak ada salah satu bunyi huruf aja kan itu bisa salah makna. Iya, betul. Apa namanya, ajalmu telah tiba. Nah kalau huruf A bernya gede berarti kan itu ada nama pacar dia yang namanya Ajal. Jadi dia bukan Ajal yang mau meninggal. Jadi jangan salah ya, di WA juga takut salah ya. Kamu lagi di mana? Kalau bacaannya di kontrakannya digabung, berarti kan artinya sebuah proses. Berarti dia orang itu sedang dikontrakan. Kalau di kontrakannya dipisah, itu Menunjukkan tempat. Oh iya betul. Kamu di mana? Dia jawab di kontrakan digabung. Waduh, dia orangnya dikontrakin. Oh, iya. Jadi hati-hati ya. Betul, Kalau betul, menulis di kontrakan berarti dipisah. Nah itu selalu saya menggunakan gaya yang menyenangkan untuk anak-anak. Kita cari sampel-sampel. Ayo benar, dipisah yang digabung, dia digabung yang dipisah, itu selalu saya kasih contohnya seperti itu. Jadi untuk kemampuan menulis, pertama mereka saya suruh untuk menulis dan jangan takut salah. Nanti kita saling koreksi biasanya sama teman. Setuju. Nah, keren Jadi banget inget, ya Bu. Jadi inget gitu. Kayak YG itu jangan disingkat. Iya. Aduk-aduk pakai angka 2 itu nggak boleh. Itu saya banget Bu. Zaman dulu aduk-aduk 2 di atas. Di atas Makanya gitu sekarang ya. kan kata hijau aja karena kan jadinya hijau. Iya. Bubur kacang hijau. Hijau gitu. Itulah. Tapi Jarang memang orang bisa ngomong beda. bubur kacang hijau, jarang. Jarang kan tulis di pinggir jalan Tapi kalau hijau. dalam Purjo. bahasa tertulis pasti kita harus menggunakan itu, mau nggak mau. Kalau dalam bahasa percakapan masih kita toleransi ya. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Anda menulis berarti harus sudah kembali ke jalan yang benar. Iya. Jangan bahasa Kembalilah baku. nak ke jalan yang benar. Ibu yang benar Bu, salah tulisannya apa Bu? Nggak ada SHLAT tapi SALAT. Oh iya Bu ya gitu. Jadi Salat. sedikit-sedikit Ah, Salat. Oke. itu banyak pengumuman-pengumuman juga salah. Nah. Mushola pakai H, harusnya musala. Musala. Oh, pakai A. Ustas bukan ustad. Oh, ustaz. Bukan DC tapi tulisannya T Tuh A Z kan, jadi saya ustas. baru. Tuh banyak sekali. Kebiasaan-kebiasaan Terus itu. oren apa oranye? Nah, Nah, kan? Kayaknya. Oren apa oranye gitu kan. Nah, itu yang hal-hal kecil. Bu ya kita salah ya Bu ya gitu. Jadi sedikit-sedikit. Tapi dari kelas 7 saya udah kasih tahu itu. Ya. oke. Itu Jadi belajar bahasa Indonesia ya. baru sedikit loh Tapi pengalamannya kita ya. berarti latar belakangnya bahasa Indonesia, bahasa semua ya, bahasa Inggris ya, Ibu Bahasa ya? Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya juga dulu pernah mengajar bahasa Indonesia. Oh, Iya, ya iyalah di pasti SMK. ya. Pasti ya. Nah, itu kan pengalamannya baru satu ya. Nah, kenapa? Makanya saya tema yang menulis pengalaman itu kan pasti luar biasa ya, nggak dipikirin lagi temanya apa ya, tapi kan langsung pengalaman tuh langsung mengalir kan. Oh iya saya gini deh. Jadi memang real kan, memang kenyataan gitu yang itu dituliskan. Dan saya juga begitu. Jadi karena memang saya senangnya juga cerita pengalaman mengajar. Dulu tuh ya si Anu gitu kan ceritanya. Tahu nggak sih itu kelas yang gitu kan. Cerita verbal itu kan seru. Nah, kalau diceritakan kan lebih seru lagi ya dituliskan. Nah, inilah kenapa tema penulisan ini tentang pengalaman mengajar. Jadi kumpulan-kumpulan hasil dari cerita-cerita pengalaman teman-teman tadi, peserta tadi itu ya, pelatihan menulis itu dibukukan. Semoga nanti pembacanya itu paling ada ketawa-ketawa. Tadi ada yang merinding loh ya. Iya. Yang judul ekstrim. Pas. Itu juga yang apa namanya, Mencoba yang bunuh anak diri. sampai ya bunuh diri itu sangat ekstrim. Tapi menurut saya juga ada satu yang menurut saya cukup terhenyak dan tertampar ya, tentang itu Ibunya. anak membalas perilaku ibunya karena ibunya itu dahulunya bekerja. Anak ini merasa terlantar. Tapi banyak loh Bu, sebenarnya banyak banget kasus seperti itu. Karena di lingkungan saya juga ada seperti itu juga Bu. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman itu kan tidak hanya kita bisa ceritakan, dibuat dengan sebuah tulisan. Tulisan itu bisa sebuah karya. Dari hal yang kita alami, nggak usah jauh-jauh. Saya sedikit tentang pembelajaran bahasa Inggris. Saya kalau ngambil contoh, kayak misalkan ini sedikit pelajaran saya ya. Iya, kayak siap. misalkan temanya tentang grammar atau structure past tense. Kan anak zaman sekarang dikasih dijajalin 16 tenses itu 16 tipe loh. Saya aja gurunya, kamu gak usah belajar namanya ini apa, namanya ini apa, gak usah. Buat contoh kejadian kemarin apa? Kamu ngalamin apa kemarin? Ketemu sama siapa kemarin? Ceritakan. Dalam bahasa Indonesia dulu, saya selalu combine dengan bahasa Indonesia Bu.
Karena prinsip saya kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik pun bahasa Inggris akan baik. Betul. Saya bilang karena aturannya kan sama ya. Kalau di bahasa Indonesia SPOK ya kan, subjek predikat objek keterangan. Di bahasa Inggris kan ada subjek verb objek adverb, sama SP juga ya kan. Ada strukturnya sama. Makanya selalu saya bilang ke anak-anak, oke, hari ini ibu mau kalian coba ceritakan ke 2 hari yang lalu apa yang terjadi. Nah itu bahasa Indonesia dulu, ya udah bahasa Indonesia dulu aja. Bahasa Indonesia berapa kalimat? 3, nggak usah banyak-banyak, 3 kalimat. Setelah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Nah, bahasa Inggris ketemulah kata kerja ya kan. Ketemu kata kerja lah, ini namanya tensesnya itu adalah past tense. Karena waktunya jelas kemarin. Nah kayak gitu ya, maksudnya pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh banyak. Nah, saya coba yang cerita, gak cukup 2 bab kayak kalau saya ceritakan kan. Nah itulah Sobat Genta, kenapa terpikirkan ada pelatihan menulis. Nah, di samping juga teman-teman guru ini jangan salah, belajar terus. Emang di sana ngajar doang, ya nggak, Bu? Jangan mau kalah sama guru kalian. Iya, kalian belajar. Emang disangka kita nggak belajar? Belajar ya Bu ya. Tidur jam berapa Bu semalam? Ya kan, artinya ya gitulah. Nah, itu keberadaan Bu Siska ini, Bu. Sedikit saja dari obrolan kita, ada nggak Bu pesan nih? Ini bukan berakhir sih, cuma pengen banget lama ini ngobrolnya. Banyak, cuman maksudnya di sini lebih ke Bu. Kesan untuk Sobat Genta. Kesan dulu Bu, setelah tadi diadakan pelatihan dari PPDP dan JDSK. Nah sekarang Ibu kesan pertama, dan kebetulan nanti boleh ke pesan buat Sobat Genta nih. Ya. Jujur sih senang sekali diundang oleh SMK Kosgoro untuk materi pelatihan faksi ini. PPDP Bu. Oh iya maaf ya PPDP ya. PPDP ini terus kemudian ya pasti kita bisa ketemu dengan banyak orang ya, karena saya memang tipikal orang yang suka sekali ketemu sama banyak orang. Terus kemudian kita sharing materi, dan yang saya terpukau sih memang antusias peserta ya, karena mungkin mereka sesuai dengan pengarahan atau janji di awal gitu. Saya bilang kan Anda tidak bisa tidur di ruang kelas ini gitu, dan ternyata mereka luar biasa, bahkan mereka antusias, mereka terus kemudian menulis, terus kemudian berkarya. Bahkan ketika kita minta baru sampai kerangka karangan udah jadi banyak yang jadi gitu kan. Banyak ya Bu tadi ya. Iya banyak. Pada panjang-panjang seperti itu. Jadi ya jujur sih saya ngerasanya ini sebagai bukti ya bahwa pada dasarnya bahwa ya memang benar-benar ya usia tidak menghalangi untuk batasan belajar. Dan kalau kalian para siswa atau mandang bahwa guru hanya bisa ngajar di kelas, enggak. Tuh tidak kan. gitu kan, faktanya gitu ternyata yang guru yang mungkin kadang sekarang gitu mungkin di mata siswa banyak yang mulai agak diremehkan itu, jangan salah, guru sekarang juga kreativitasnya maju luar biasa, dan itu menjadi satu tantangan bagaimana siswa itu harus jauh lebih baik daripada gurunya. Yes, setuju. Nah sekarang pesan, atau ke Ibu dulu deh kesan. Ke Bu Wiwi silakan. Bu Wiwi, kesan nih. Mikirin nih. Jangan lama-lama mikir ya kesannya. Kesan. Pertama kali ada pengumuman ada pelatihan ini teh di hari Sabtu. Yes. Tapi karena saya orangnya kepoan. Jadi, bukan K-pop ya? Bukan K-pop. Jungkook ya. Langsung deh ke BTS. Kan ya langsung. Army oh enggak ya? Army dong aku. CV gitu. Kan langsung ya. Jadi kesannya begitu ada pengumuman ada pelatihan dan kayaknya saya harus itu memang saya pengen, jadi saya daftar aja karena ya seperti tadi ya, kalau saya sebagai bukan karena saya kan, enggak banget, enggak ya. Pokoknya begitu ada pelatihan menulis lagi, karena kan bagaimanapun juga saya kuliahnya kan udah lama, berarti kan saya harus mengupdate selalu apa betul. Dan jangan lupa juga saya kan untuk anak-anak, jadi apa nih saya petik hari ini yang pengalaman dari Bu Siska tadi, pelatihannya luar biasa, mulai dikenalkan gimana sih caranya menulis, cari dulu masalah gitu, saya sama yang ke anak murid saya katakan, jadi kesan saya wow, alhamdulillah banget. Dapat lagi saya dapat oleh-oleh sesuatu yang nggak berat bawanya karena ada di sini. Dan insya Allah akan saya share juga. Nutrisi ya Bu, nutrisi buat kita ya. Iya, betul. Itu kesannya. Oke, kesan. Sekarang pesan. Nah, untuk Sobat Genta nih. Pesan buat Sobat Genta.
Iya, banyak yang bilang, aduh menulis itu berat, menulis itu repot, Ribet menulis ya, itu Mbak. terlalu ribet ya. Kayaknya itu seakan-akan hanya dikerjakan oleh orang-orang kutu buku. Iya. No, untuk sekarang tidak. Betul. Kita harus sadar bahwa menulis itu bagian dari keterampilan berbahasa. Dan mau kalian mau karirnya kemanapun, kalian tidak akan bisa melepaskan diri dari media bahasa. Yes. Kalian mau naik jabatan, kalian mau direkrut pekerja wawancara dan lain sebagainya, kalau kalian memang punya keterampilan berbahasa yang baik, dimanapun kalian dipijak, tentunya itu akan membangun branding image kalian dan akan membantu mengembangkan karir kalian ke depannya. Oke, sip. Sedikit lagi untuk yang subscribe apa nih? Apa untuk info lebih lanjut tentang Jendela Puspita apa? Ya, Ada di mana sosmednya, Bu? Boleh. Kalau misalkan ingin kenal lebih dalam lagi dengan Jendela Puspita dan mungkin mendapatkan informasi tentang materi pelatihan menulis, bisa subscribe jendelapuspita.com. Terus kemudian kita juga ada IG IG-nya. kita jendela_puspita. Nanti di sana ada update kegiatan-kegiatan Jendela Puspita. Nah, keren kan? Udah subscribe aja ya. Lihat di situ kegiatan-kegiatan. Oke, sekarang Ibu Wiwi Kesan dari seorang guru. pesan. Oh iya, pesan Ibu Wiwi. dari seorang guru. Kesannya udah tadi. Saya kasih judul, boleh gak? Pesan dari seorang guru bahasa yang berbaju merah, kerudung merah. Oh enggak ya. Pesan dari seorang guru. Satu, semuanya tidak berdasarkan nilai. Kalau kamu melakukan sesuatu, jangan nyari nilai dari gurunya, Yes. tapi usahakan apa yang kamu buat itu bermanfaat untuk orang lain. Contohnya sebuah cerpennya buatan kamu sendiri, Yeah. dan ada pesan moral yang ada di sana. Bukan ngandelin, saya dapat cerpen ini yang bagus dari googling biar dapat nilai dari gurunya, misalnya jadi 100, padahal itu bukan hasil karya dia. Kejujuran nomor 1, dan tetap kreatif dan jangan takut salah. Oke, keren kan pesan-pesannya dari Bu Siska sama Ibu Wiwi. Bu Wiwi ini SMP Negeri 5 Bogor, Kota Bogor gitu. Untuk yang nggak usah deh pesan dari Ibu ya, udah banyak. Nggak, kalau pesan dari Ibu simak ya tayangan ini sampai selesai ya. Terus juga subscribe tadi jangan lupa. Jendela Puspita. Bu Wi, ada yang mau ini sosmednya apa? Mau di-subscribe apa anak-anak? Oh, rahasia. boleh. Oke. Jendela Puspita TV YouTube-nya. Oh, ada. Kalau untuk YouTube Jendela Puspita TV, kalau untuk websitenya, untuk medianya jendelapuspita.com. Oke, nanti kan muncul Jendela Puspita langsung muncul. Tadi di IG juga langsung muncul ada gambar jendela. Oh ini, gitu kan? Iya, betul. Kalau Oke. IG-nya berarti jangan IG Bu Wiwi aja. IG-nya SMP 5 atau YouTube-nya SMP 5. Di sana banyak karya anak SMP 5. Iya. Oke, boleh juga tuh untuk Jadi mengajak. promo nanti. SMP 5 ya? Iya. Ya kan SMP 5 kita bisa collabs, Bu. Kita SMK kan. Oh, saya bingung cari SMK. Iya, mulai deh. Ini kan ditonton juga nanti di-share di SMP 5 ya, Bu ya. Teman-teman anak-anak atau adik-adik yang di SMP 5 Mau cari bingung, mau cari sekolah bingung, nggak usah bingung. Ada Bu In di sini. Oh, gitu enggak. Lewat Bu Wiwi juga boleh. Bu In juga boleh di belakang ya. Oke, nggak berasa tuh kan kalau ngobrol begini seru tuh nggak berasa ya. Jadi gitu ya, Sobat Genta podcast. Jadi kalau misalnya kalian bingung cara menulis atau menuangkan ide pikiran, itu diawali dengan kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri dengan tidak merasa saya takut salah atau apa tadi kata Bu Wi, jangan merasa salah, udah langsung makanya hajar bleh gitu ya. Tulis aja. Koreksi. Mulai aja dulu. Baik. Ibu Wiwi, Ibu Siska, terima kasih atas kedatangannya. Luar biasa ya. Mohon maaf Sukses atas selalu Genta. kekurangan yang kita berikan. Iya. Mudah-mudahan pesannya baik dan tolong sampaikan perpanjangan dari perpanjangan lidah ya namanya ya ke sesama tetangga atau saudara bahwa di sini ada SMK Kosgoro, ada SMP Kosgoro, ada SMA Kosgoro. Oke, Gak usah bingung. Jurusannya keren-keren dan menarik. Iya. Fasilitas juga lengkap. Alhamdulillah, tuh kan? Terbukti kan? Oke Lihat deh. ke sini, Iya, siap. Oke, Genta Podcast, demikian bincang-bincang seru kali ini. Nantikan ada lagi tamu-tamu istimewa lainnya yang tentunya lebih seru lagi dan inspiratif. Kemudian juga bisa
diambil positifnya kalian ya dari tadi perbincangan kami. Oke, selamat sore dan tetap semangat. Semangat. Kemudian sehat selalu. Oke, dadah. Sukses.